Kita sering khawatir pahala kita sedikit, tapi jarang khawatir bahwa pahala yang banyak pun bisa terbakar habis oleh satu dosa yang sering kita lakukan tanpa sadar. Bahkan bisa membuat puasa kita batal, sedekah kita hilang, bukan secara hukum, tapi secara pahala. Dan inilah dosa itu. Saudara, bayangkan seluruh sedekahmu, sholatmu, puasamu dikumpulkan oleh Allah, lalu satu amal buruk datang, dan pahala-pahala itu hancur seperti kayu kering dimakan api. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, tapi banyak kita yang lalai. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Mal ghibah?" Qala, "an tadhkura minal mar'i ma yakrahu an tasma'a wa in kana haqqan." Apa yang dimaksud ghibah? Ya Rasul, apa sih ghibah itu? Beliau menjawab, engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. Jika engkau mengatakan yang tidak benar, itu adalah fitnah. Rasulullah pun juga bersabda, al-ghibah ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ghibah memakan pahala seperti api memakan kayu bakar. Bukan mengurangi sedikit, tapi melahap habis seperti api pada kayu kering. Bahkan para ulama menafsirkan sebuah hadis, tidaklah orang yang mengunjung itu benar-benar berpuasa. Maksudnya, pahalanya hilang, meski puasanya tetap sah secara hukum. Sebagian ulama mengatakan, aku tidak peduli apakah aku makan daging manusia yang menggunjing atau minum air di bulan Ramadan. Artinya, saat dia itu menggunjing tetangga atau menggunjing orang lain, maka statusnya sama saja dia itu dengan makan daging, yakni sama-sama membatalkan. Karena begitu beratnya dosa dari ghibah dan sangat berisikonya ghibah, maka Ibnu Mubarak mengatakan, kalau aku harus menggibah seseorang, aku akan memilih menggibah orang tuaku karena mereka paling berhak menerima pahalaku. Kenapa beliau berkata begitu? Karena ghibah membuat pahala kita pindah ke orang yang kita bicarakan. Sampai-sampai sebagian ulama mengirim hadiah kepada orang yang menggibah mereka karena mereka mendapat pahala gratis dan berterima kasih kepada orang yang menggibah para ulama ini. Ada sebuah cerita pendek. Ada seorang datang kepada ulama salaf dan berkata, "Fulan telah menggibahmu, wahai syekh." Maka ulama itu tersenyum dan mengirim semangkuk makanan kepada si fulan. Lalu ia berkata, "Aku dengar dia memberiku pahala hari ini, maka aku ingin membalas dengan hadiah." Bayangkan, setiap kali kita membicarakan aib orang, kita sedang memindahkan pahala kita, pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa ke orang itu tanpa kita sadari. Dan pada hari kiamat, saat kita sangat butuh pahala, justru kita kehabisan karena kita pernah membicarakan orang lain. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saat melihat keburukan seseorang, doakan, jangan ceritakan. Kedua, kalau harus menasihati, sampaikan langsung, bukan dari belakang. 3, jaga lisan. Ingat bahwa satu kalimat bisa memindahkan pahala bertahun-tahun. 4, kalau pernah menghibah, segera minta ampun dan perbanyak amal saleh yang sifatnya pemadam dosa, seperti sedekah dan istighfar. Jadi saudaraku, kita tidak tahu berapa banyak pahala yang sudah hilang dari kita, berapa banyak ibadah yang sia-sia karena satu kebiasaan yang dianggap sepele, yaitu ghibah. Mulai hari ini, jaga lisanmu sebagaimana engkau menjaga harta paling berhargamu, karena pahala adalah bekal akhirat dan ghibah adalah tangan yang diam-diam merambasnya. Jika video ini membuka mata dan hati, jangan lupa subscribe agar setiap hari kamu mendapatkan pengingat 4 menit yang bisa menyelamatkan pahala kita sebelum terlambat.